Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah penyebaran data. Nah, yang pertama yang termasuk dalam materi penyebaran data ini adalah jangkauan. Jangkauan atau disebut juga dengan range, di mana rumusnya adalah R ini diambil dari kata range atau jangkauan, nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nah, yang kedua, kita akan belajar materi simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini beda dengan rumus rata-rata ya yang kita pelajarin. Nah, untuk simpangan rata-rata ini ada dua rumusnya. Yang pertama, rumus untuk data tunggal dan rumus untuk data kelompok. Nah, untuk data tunggal, rumusnya seperti ini. Jadi, untuk rumus data tunggal simpangan rata-rata, rumusnya adalah SR sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N nilai mutlak XI dikurang X bar per N. Nah, di mana X bar ini menyatakan rata-rata atau mean, dan N ini menyatakan banyaknya data. Banyak data, bukan beda data. Bukan jumlah data ya. Nah, ini untuk data tunggal. Nah, kalau untuk data kelompok, jadi ini rumus untuk data tunggal. Untuk data kelompok, berarti data kelompok data yang dalam bentuk tabel. Untuk data kelompok, rumusnya adalah simpangan rata-rata sama dengan sigma. Sigma ini menyatakan jumlah, I sama dengan 1 sampai N, FI dikali dengan nilai mutlak XI dikurang X bar per sigma dari FI. Nah, jadi menyatakan sigma ini jumlah dari frekuensi. Nah, yang kita pelajari sekarang, hari ini kita akan belajar materi untuk data tunggal saja, belum masuk data kelompok. Nah, untuk yang ketiga adalah simpangan baku. Simpangan baku atau disebut juga dengan standar deviasi atau deviasi standar. Nah, untuk simpangan baku ini rumusnya ada dua juga. Yang pertama, untuk sampel yang berukuran besar atau datanya yang lebih dari 30, rumusnya adalah S sama dengan akar dari 1 per N sigma atau jumlah dari I sama dengan 1 sampai K XI dikurang X bar kuadrat. Nah, sedangkan untuk data yang jumlah datanya kecil dari 30 atau kurang dari 30, kecil atau sama dengan 30, rumusnya adalah S akar dari 1 per N kurang 1 sigma K I sama dengan 1 sampai K XI dikurang X bar kuadrat. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, dari data berikut kita akan menentukan besarnya jangkauan, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Yang pertama, untuk jangkauan, atau tadi rumusnya adalah R sama dengan X max, nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nah, dari data ini, bisa kita lihat bahwa nilai maksimum, nilai yang terbesarnya adalah 6, sedangkan nilai minimumnya adalah 1. Jadi, range-nya adalah 5, jangkauannya 5. Nah, yang B, kita akan menentukan simpangan rata-rata. Jadi, dalam rumus simpangan rata-rata tadi,
untuk data tunggal, rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N kali XI dikurang X bar per N. Nah, di mana X bar ini menyatakan rata-rata dari data yang ada. Jadi X barnya kita cari dulu terlebih dahulu rata-ratanya. Berarti 2 tambah 1 tambah 4 tambah 2 tambah 6. Hasilnya 3, 2 tambah 1 3 tambah 4 7 tambah 2 9 tambah 6 15. Nah, 15 dibagi N, banyak datanya ada 5. Berarti 15 bagi 5 sama dengan 3. Jadi rata-ratanya 3. Nah, sekarang kita akan memasukkan ke dalam rumusnya. Jadi, sigma ini menyatakan jumlah. Jadi, jumlah dari XI dikurang X bar. XI ini menyatakan ini data 1, data 2, data 3, data 4, dan data 5. Jadi, bisa kita buat seperti ini. Jadi, I dimulai dari 1 sampai 5. XI ini berarti X1. X1-nya itu ada 2. 2 dikurang 3 per banyaknya data N-nya 5. Nah, jadi XI dikurang X bar ya. Nah, sekarang kita masukkan data ke 1 sampai ke 5. Berarti XI-nya 2 dikurang 3 ditambah, karena ini dia sigma, berarti ditambah 1 dikurang 3 ditambah 4 kurang 3 ditambah 2 kurang 3 ditambah 6 kurang 3 dibagi dengan 5. Karena di sini tandanya tanda mutlak, berarti walaupun hasilnya negatif jadinya positif. 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 bagi 5. Jadi hasilnya di sini adalah 1 tambah 2 3 tambah 1 4 tambah, jadi 8 per 5 hasilnya. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 8 per 5. Selanjutnya kita akan menentukan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, kita akan memakai rumus yang untuk N kecil atau sama dengan 30, karena di sini N-nya hanya 5, berarti kecil atau sama dengan 30. Kita masukkan ke dalam rumusnya, berarti simpangan baku S akar dari 1 per N kurang 1 sigma I sama dengan 1 sampai K, dia pakai K ya, sama dengan N, XI dikurang X bar kuadrat. Nah, kita masukkan. Kita sudah tadi menemukan rata-ratanya itu adalah 3. Jadi tinggal kita masukkan nilainya. S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar, hampir sama dengan yang tadi. Cuman di sini bedanya dia kuadrat. Jadi 2 kurang 3 kuadrat ditambah 1 kurang 3 kuadrat ditambah 4 kurang 3 kuadrat ditambah 2 kurang 3 kuadrat ditambah 6 kurang 3 kuadrat dibagi N kurang 1, berarti 5 kurang 1 sama dengan akar dari 2 kurang 3 kan min 1 dikuadratin 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 9 per 4. Hasilnya di sini adalah akar dari 1 tambah 4 5 tambah 1 6 tambah 1 7 tambah 9 16. Berarti 16 per 4 sama dengan akar 4. Jadi simpangan bakunya adalah 2. Nah, ada satu lagi dari penyebaran data, ini disebut dengan ragam atau varian. Nah, untuk menentukan nilai ragam atau varian, ini ada rumusnya. Ragam atau varian, rumusnya adalah S kuadrat, di mana S ini menyatakan adalah simpangan baku. Jadi, kalau kita sudah menentukan simpangan baku, kita bisa menentukan nilai ragam. Jadi, ragam dari soal di atas adalah, karena simpangan bakunya itu adalah 2, jadi di sini adalah 2 kuadrat, maka ragamnya adalah 4.